lagi di Liputan TV bersama kami Naila Faradila, Intan Raini. Jadi di sini kita akan meliputi kegiatan sosialisasi anti bullying dan literasi. Penasaran gak sih sama kegiatan kami hari ini? Ikutin terus ya dan jangan lupa simak videonya sampai akhir. Dadah. Oke, jadi di sini kita bersama salah satu guru dari SMA yang 36 ini. Boleh perkenalkan dulu Bu, namanya siapa? Oke, nama saya Vena Irena. Saya kebetulan menjadi guru BK SMA yang 36 Jakarta. Oke, baik Bu. Saya punya pertanyaan nih buat Ibu. Gimana sih menurut Ibu dampak dari kegiatan sosialisasi ini untuk siswa-siswi SMA yang 36 ini? Kalau dampaknya mungkin belum terlihat ya, dampak secara langsungnya, karena kan materinya baru tadi ya. Cuman dari sejauh pemaparan materi saya merasakan ada sedikit antusiasme gitu dari anak-anak SMA 36 terkait bullying. Apalagi mungkin dari mereka gitu, beberapa ada yang belum tahu nih secara lengkap jenis-jenis bullying. Nah ternyata kan ada beberapa tuh ya jenis-jenis bullying ya gitu. Dan ada sharing pengalaman juga. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran mereka supaya tidak melakukan kegiatan atau perilaku bullying lagi gitu, baik pelaku maupun saksi yang tidak memberikan dukungan secara moral gitu, secara psikologis kepada korban. Baik Bu, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua, menurut Ibu kegiatan sosialisasi dan literasi seperti ini harus sering-sering diadain gak sih di 36? Dan menurut Ibu kenapa? Ya, tentu aja harus sering-sering dilaksanakan di 36 supaya menjadi wadah kita untuk berekspresi gitu ya. Terus menyaksikan penampilan-penampilan juga mungkin bisa aja memberikan inspirasi kepada teman-teman yang belum berkesempatan gitu kan. Ya, terus untuk sosialisasi bullying sendiri kenapa harus? Tentu aja karena semakin hari kan semakin berkembang ya zaman ya. Terus mungkin jenis-jenis bullying mungkin nanti akan bertambah juga. Jadi kita harus sering-sering update nih mengenai kasus bullying terkini dan juga mengenai jenis-jenis bullying supaya nanti bisa mencegah terjadinya bullying di masa mendatang gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Vena. Oke, jadi hari ini kita udah bareng siswa 36 yang tadi sebagai audiens serta mensosialisasikan mengenai bullying tadi nih. Oke, bisa dimulai dengan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raya Heniza Mahendra Effendi dari kelas E2. Halo semuanya. Aku ada pertanyaan nih. Apa yang kamu dapat sih dari sosialisasi bullying ini? Yang aku dapat itu sangat-sangat bermanfaat ya. Di mana kita tahu bahwa kasus bullying ini sangat marak dan menjadi kasus yang belakangan ini trending dan sangat-sangat perlu ditanggulangi dari pihak yang terkecil maupun yang terbesar. Nah, jadi kamu kan tadi udah sharing nih mengenai bullying ya di depan. Nah, jadi gimana sih perasaan kamu udah bisa sharing mengenai bullying ke teman-teman 36? Yang pertama sih saya excited banget, di mana saya itu bahagia karena bisa membagikan apa yang telah saya pelajari ke banyak orang. Terima kasih Rehan atas waktunya. Jadi di sini kita udah bersama narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Rachel yang telah memperkenalkan novel hasil bacaannya ke teman-teman 36. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Rachel Amanda Sawa, saya dari kelas 12 IPS 2. Jadi di sini kita akan mempertanyakan beberapa hal Kak, ke Kak Rachel. Bisa dimulai? Nah, menurut Kakak, novel yang Kakak paparin ini 1 sampai 10 berapa sih rate-nya? Kalau soal rate, novel Le Petit Prince ini aku rate 10 sih, karena novel ini tuh sangat mendidik, apalagi buat kita siswa SMA yang udah masuk zaman-zaman media sosial yang mungkin bikin kita tuh malas ngebaca. Tapi novel ini dengan jumlah halaman yang sedikit ternyata tuh unexpected banget, mengandung banyak banget hal-hal yang kita tuh gak sadarin di dunia ini. Jadi kayak bisa mendidik banget sih. Oke, jadi gimana perasaan Kak Rachel udah bisa memperkenalkan novel ini ke teman-teman 36? Kalau soal perasaan sih seneng ya, dan sedikit cerita. Tadi saya udah jelasin juga ke teman-teman semua. Saya tuh mendadak banget disuruh maparin novel ini sama Ibu Karlina, guru bahasa Indonesia. Buat saya ngejelasin novel ini tuh unsur-unsurnya apa aja, nilai-nilainya apa aja. Tapi saya senang sih bisa berbagi sama teman-teman semua, dan teman-teman semua juga bisa jadi tahu apa sih yang novel ini mau kasih tahu. Oke, terima kasih Kak Rachel telah mau sharing sama kita. Jadi di sini kita bersama narasumber dari salah satu siswa SMA 36 ini nih. Boleh perkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Daniel Saroyan. Saya dari kelas 12 IPS 3.
aku punya pertanyaan nih buat kakak. Pertanyaannya itu apa sih yang kakak dapat dari kegiatan sosialisasi bullying ini? Kalau saya dapat setelah saya 3 tahun saya di SMA Negeri 36 Jakarta, saya sih melihat dari teman-teman saya, alhamdulillah tidak ada yang membullying sampai begitu kena mentalnya mungkin seperti itu. Tapi saya juga mengurangi lah. Saya sebagai dulu di kelas 10 saya menjadi ketua kelas, di kelas 11 saya jadi ketua kelas, terus di kelas 12 saya juga alhamdulillah sekarang turun 1 jadi menjadi wakil. Tapi saya juga harus punya tanggung jawab yang besar. Saya juga menjadi anggota OSIS MPK SMA Negeri 36 Jakarta. Gimana cara saya untuk menarik teman-teman saya tuh untuk tidak menjadikan bullying itu sebagai bahan hiburan dia di sekolah. Nah, jadi juga di SMA Negeri 36 Jakarta itu juga ada siswa-siswa ABK atau anak kebutuhan khusus. Itu juga salah satu bahan-bahan besar dari anak-anak SMA 36 Jakarta untuk terjadinya bullying. Karena kita tahu juga terjadinya bullying itu juga salah satunya itu ada penyebabnya terlebih dahulu. Ini menurut saya, pandangan saya. Gak mungkin di anak-anak SMA Negeri 36 Jakarta melakukan bullying tanpa adanya penyebab. Nah, anak-anak ABK ini dia melakukan penyebab terlebih dahulu. Entahlah dia iseng kepada kita, entahlah mereka duluan yang melempar-lemparin kita. Nah, mungkin kita menjadi orang yang kita yang tidak ABK, kita gimana caranya kita menganggap hanya itu sebagai angin lewat, tidak terpancing untuk menjadikan itu menjadi sebuah bahan bully. Nah, itu menurut saya jadi emang untuk di masa-masa remaja ini tidak bully itu susah sih menurut saya. Tapi kalau kita bully itu dosa, kalau enggak susah juga di dalam diri saya. Tapi itu memang nggak boleh terjadinya bully sih menurut saya, seperti itu. Bully sangat-sangat dilarang banget lah di SMA 36. Bener banget nih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Gimana sih, Kak, perasaan Kakak mendengarkan paparan dari teman-teman 36 tadi mengenai bullying? Menurut saya juga ini sangat-sangat bagus karena biar menjadikan edukasi untuk anak-anak SMA Negeri 36 Jakarta tidak menjadinya bullying itu menjadi bahan atau hal biasa di dalam kehidupannya seperti tadi saya bilang sebelumnya. Jadi menurut saya itu salah satu juga edukasi yang sangat bermanfaat untuk SMA Negeri 36 Jakarta dan untuk pemirsa yang nonton di channel Trivi ini. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin saya juga menjadi warga SMA Negeri 36 Jakarta belum begitu banyak mengurangi bully di dalam diri saya. Saya juga masih melakukan bully di dalam diri saya, terutama kepada teman-teman saya sendiri. Tapi di luar itu saya tidak pernah melakukannya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih waktunya, Kak Dani. Oke, jadi kalian udah lihat kan keseruan kegiatan kita hari ini? Sampai jumpa di Liputan Trivi selanjutnya. Dadah.